Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Erdi dengan NIM C1S1220055 dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SIMMM. Di sini saya akan menjelaskan resumen materi bisnis waralaba dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Resumen materi pertemuan ke-1. Manajemen dalam bisnis waralaba melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan SDM, dan pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi waralaba adalah kerja sama bisnis antara pemilik merek dan pihak lainnya untuk menggunakan merek, produk, dan sistem operasi yang sudah teruji. Mempelajari manajemen bisnis waralaba penting untuk memahami dinamika pasar, menciptakan produk atau layanan bermanfaat, serta berinteraksi dengan berbagai stakeholders dalam bisnis. Pertemuan kedua, yaitu pengantar bisnis waralaba. Waralaba adalah sistem kerja sama di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain, utama menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dan prosedur yang telah ditetapkan, biasanya melibatkan pembayaran biaya awal dan royalti. Menurut Association Franchise Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, waralaba melibatkan distribusi barang atau jasa dengan hak bisnis yang diberikan kepada franchise. Jenis-jenis waralaba berdasarkan produk: waralaba produk, waralaba jasa, waralaba gabungan. Berdasarkan lokasi: waralaba mancanegara, waralaba dalam negara. Berdasarkan kerjasama: unit tunggal, multi-unit, area development, master franchise. Karakteristik utama waralaba: merek yang dikenal dalam dan terjamin reputasinya, prosedur operasional yang sudah terbukti efektif, pelatihan dan bimbingan dari franchisor, hubungan hukum yang jelas antara franchisor dan franchise. Materi yang ketiga, peluang dan tantangan berbisnis waralaba. Peluang dan tantangan keuangan bagi franchise. Merek dikenal, sistem teruji, dukungan, pelatihan dan komunitas, serta pemasaran pusat. Keuntungan dan franchisor: ekspansi cepat tanpa modal besar, pendapatan dan biaya royalti, serta peningkatan brand awareness. Memulai bisnis waralaba: riset untuk memilih waralaba yang tepat, siapkan modal yang cukup, dan pahami kontrak perjanjian waralaba. Yang keempat, perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba: perjanjian mengatur hak dan kewajiban antara franchisor dan franchise. Teknik pengakhiran perjanjian dan penyesalan sengketa disertakan dalam dokumen. Tips membuat perjanjian waralaba: memahami setiap pasal dalam perjanjian, konsultasi hukum dan penguasa jika perlu, perhatikan rincian biaya dan standar operasional. Materi kelima, yaitu manajemen operasional bisnis waralaba. Manajemen operasional dalam bisnis waralaba sangat penting untuk memastikan efisien dan konsistensi dalam menjalankan bisnis. Hal ini mencakup berbagai kegiatan yang harus dijalankan sesuai standar yang ditetapkan oleh pewaralaba. Para calon pengusaha perlu mempertimbangkan keuntungan dan risiko saat memiliki untuk berbisnis franchise atau membangun merek sendiri, termasuk terkait lokasi, potensi pasar, dan dukungan dari waralaba. SOP merupakan komponen vital dari manajemen operasional. Pewaralaba memberikan SOP yang terperinci untuk setiap aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pelayanan pelanggan. Penerapan SOP secara konsisten memastikan kualitas produk dan layanan yang seragam, penting untuk membangun dan menjaga merek yang kuat. Materi yang keenam, di sini ada strategi pemasaran bisnis waralaba. Strategi pemasaran: kekuatan merek, memanfaatkan dan menjaga konsentrasi merek di semua lokasi untuk meningkatkan pengenalan dan kepercayaan pelanggan.
pemasaran digital, aktif di media sosial, penggunaan konten menarik, dan optimas SEO untuk menjangkau pelanggan secara luas. Pemasaran lokal fokus pada kemitraan dengan bisnis lokal, beraktivasi dalam acara komunitas dan iklan di media lokal untuk menarik pelanggan di area sekitar. Dan yang terakhir, strategi pemasaran bisnis waralaba. Strategi pemasaran bisnis waralaba, segmentasi, tragedi, dan positioning. Kunci untuk membangun merek yang kuat. Marketing mix, implementasi elemen-elemen seperti produk, harga, lokasi, dan promosi untuk menarik pelanggan. Positioning, definisi sebagai menciptakan citra untuk merek di benak konsumen. Penting untuk menentukan profesi nilai unik dan mengkomunikasi manfaat atau keunggulan produk. Studi kasus Kopi Kito. Latar belakang merek kopi lokal di Jambi dengan konsep kedai kopi unik dan berkualitas. Ekspansi melalui sistem franchise. Permasalahan konsistensi kualitas produk dan layanan di berbagai gerai. Penerimaan franchise kualitas dalam penerapan strategi pemasaran lokal. Untuk sukses dalam bisnis waralaba, Kopi Kito perlu fokus pada konsentrasi, dukungan pemasaran, dan pelatihan yang berkelanjutan untuk menjamin keunggulan kooperatif dan industri kopi.